Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Udah makan belum nih? Selamat pagi, apa kabar? Baik ya, Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah reschedulean dari hari Senin ya, yang harusnya tanggal 21 dan Ustadz Nur sudah oke, tapi kata Ustadz Nur tanggal 21 itu Libur. libur. Ya nggak sih? Ya Hari nggak tahu. Kartini, hari Kartini. Hari Kartini kalau nggak salah. 18 juga libur ya. Jadi banyak liburnya gitu. Jadi memang pasnya hari ini kali ya. Dan begitu di apa di vote di grup ternyata banyak teman-teman yang mau hari ini ya sudah nggak apa-apa. Dan karena berkaitan dengan Hari Kartini, maka pembahasannya tentang perempuan gitu ya. Jadi kayak gitu. Dan memang ya jemaah kita juga banyak kan perempuan sih, Ustaz. Jadi begitu kita announce tentang perempuan, alhamdulillah banyak teman-teman yang kemudian ingin mengenal lebih dalam tentang dirinya sendiri sebetulnya gitu. Walaupun nanti akan dibahas diri orang lain ya. Perempuan sufi dan sufi perempuan. Yang pria juga banyak, tapi kebanyakan banyak aspek perempuan. Payunan gitu sih. Iya betul. Tapi kita nggak ngomongin gender di sini ya, ngomongin tentang kualitas. Nanti Ustaz Nur yang akan bahas. Nah, hari ini karena suara saya agak gimana gitu ya, jadi saya izin mohon Bukus yang gantiin saya host di sini. Boleh Bukus ya? Karena kan juga perempuan, mudah-mudahan bisa saya sama perempuan gitu ya. Tepuk tangan dong buat Bukus ya, biar saya maju sini. Boleh nggak Bukus? Doa. Oh, saya spesialis doa berarti ya. Oke, ya udah. Oh gitu. Nah, sebagai informasi juga buat teman-teman yang baru bergabung di sini, jadi Rumah Salam kan ya, undangannya Rumah Salam. Ini memang rumah yang didedikasikan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kajian, terutama topiknya berkaitan dengan agama, spiritual, sufistik, dan kesadaran gitu-gitu. Jadi kalau kita satu hari bikin acara tentang ekonomi jauh banget gitu ya. Karena keinginan dari yang punya rumah ingin tempat ini bisa menjadi oase bagi Bang Dame, Bang Dame sama Mbak Desi ada itu ya nggak? Ada ada kursi nggak? Di sini bisa di satu nih. Sini satu, di sini. Ya, oke. Ya, sini satu, di situ satu. Masih Mawon kayaknya yang ke sini. Nah, di situ Bang Dame Mbak Desi. Ya, gitu ya. Oke. Iya gitu. Oke. Ya, oke oke, ya. Ya. Bukus di situ dulu, Bukus. Oke. Oke, jadi em, terima kasih Bang Dame udah hadir juga sini. Jadi sampai di mana tadi? Iya. Sampai oase ya. Sampai oase ya. Oase bagi kita yang ya Rumah Salam pengennya menjadi oase pengetahuan buat teman-teman yang mencari kesadaran ya, yang mencari knowledge yang berbasis pada kesadaran. Kita banyak di sini mengkaji sufi-sufi ya. Hari ini kita akan banyak belajar dari Ustadz Nur yang akan share sharing gitu tentang ajaran-ajaran Maulana Rumi. Senin kemarin tentang Syekh Siti Jenar, sekarang tentang Maulana Rumi. Nanti hari berikutnya tentang yang lain yang banyak sekali, yang kita bisa banyak belajar gitu ya. Gitu. Dan juga selain ada offline, juga ada teman-teman yang ikut online, ada sekitar berapa itu Bukus? 1.000 ada nggak di situ? Ada ya, ada. Udah banyak juga kita ucapin selamat datang. Jadi bagi teman-teman yang jauh atau tidak bisa mengakses ke sini, kita juga sediakan online-nya supaya bisa tetap belajar bareng-bareng ya. Oke, jadi kita hening dulu sebentar. Kalau kata Bukus tadi berdoa dulu sebentar gitu ya. Kita hening dulu sebentar, menghadirkan hati pikiran kita di sini, dan mudah-mudahan kita sama-sama diizinkan menyerap sajian ruhani hari ini ya. Bismillah, nafas 8 kali baru Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Sekali lagi, ini adalah ruang dialog kita bersama. Kalau nanti dalam pembelajaran ada yang pengen tanyakan langsung aja nggak apa-apa. Dan karena pembahasannya perempuan, jadi mewakili perempuan saya minta Bukus untuk jadi host. Tepuk tangan buat Bukus ya. Silakan Bukus. Terima kasih, Mas Abi. Ibu-ibu dan Bapak sekalian, sebelum kita mulai, kita baca Al-Fatihah dulu untuk kakaknya Bu Maya. Ya, jadi tadi pagi sekitar jam 2, Mas Heri panggilannya ya, kakaknya Bu Maya menghadap Sang Khalik. Kita baca Al-Fatihah untuk Mas Heri. Ya. Mari kita mulai. Amin. Ibu-ibu dan Bapak sekalian, senang sekali pagi ini Pak Nur Jabir bersedia mempresentasikan tentang perempuan sufi dan sufi perempuan. Sebenarnya sufisme itu tidak ada gendernya ya Bang ya. Sebenarnya tidak ada jenis kelamin laki atau perempuan yang namanya sufisme. Tapi yang akan kita lihat adalah seberapa dalam sih Rumi itu sensitivitasnya. Karena perempuan itu sebenarnya identik dengan seberapa jauh sensitifnya, ya, seberapa jauh kedalaman cintanya, gitu. Karena bagaimanapun cinta, kemudian juga sensitivitas, juga kesetaraan, gitu, itu melekat pada banyak orang sebenarnya. Tapi bagaimanapun itu adalah justru di sini kita akan melihat seberapa jauh sih Rumi dalam membahas tadi itu. Dan saya kira materinya berhubungan itu ya Bang Jabir ya. Marilah kita mendengarkan Bang Jabir dalam membahas ini semua. Dan tadi seperti diingatkan oleh Abi ya bahwa ini dialog kita semua. Ini adalah pemberdayaan kita semua, ini adalah enlightenment, pencerahan bagi kita semua. Karena itu kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan kita, silahkan kemudian raise hand. Ya. Bang Jabir silahkan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bahagia sekali bertemu kembali. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini diberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang perempuan dan sufi. Di perempuan ini dalam ranah sufi sayangnya tidak direkam dengan baik dalam sejarah ya, mungkin karena lebih dominan patriarki dalam dunia muslim, sehingga tidak terekam baik sebenarnya siapa saja tokoh-tokoh sufi perempuan. Tapi ada satu penulis, saya lupa namanya, beliau mengumpulkan tokoh-tokoh sufi yang sempat terekam, itu ada 100 tokoh sufi. Kebanyakan kita mengenal Rabi'ah Adawiyah, padahal ada 4 Rabi'ah. Ada Rabi'ah Adawiyah, Rabi'ah Misriyah, Rabi'ah Syamiyah, Rabi'ah Balkhi. Ini 4 Rabi'ah yang terekam dalam sejarah dan semuanya sufi. Nah, cuma kita lebih kenal Rabi'ah Adawiyah. Yang Rabi'ah Adawiyah ini kadang ke karomahnya itu tertukar dengan Rabi'ah Syamiyah. Jadi kalau Bapak Ibu anaknya sufi namai Rabi'ah. Karena ada 4 tokoh sufi perempuan, semuanya namanya Rabi'ah. Dan jadi sebenarnya sejak awal tidak ada perbedaan sebenarnya dalam laki-laki dan perempuan, khususnya dalam kajian sofistik. Cuma tadi
karena dominasi patriarki dalam dunia Muslim sehingga tidak terekam dengan baik. Dan adapun tokoh sufi yang direkam biasanya direkam entah itu oleh gurunya, muridnya, atau suaminya. Seperti Rabi'ah Syamiyah. Rabi'ah Syamiyah ini karomahnya itu lebih banyak dinukil oleh suaminya. Jadi suaminya ini tunduk kepada istrinya karena makomnya lebih tinggi. Jadi suatu ketika Rabi'ah Syamiyah lagi masak itu, kemudian setelah selesai dia sajikan kepada suaminya, kata Rabi'ah, makanlah, sesungguhnya makanan ini masak dengan tasbih. Jadi masak dengan tasbih itu bukan sambil ini ya Allah, ya Allah. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya masak tasbih, tapi dia bisa menyaksikan apa zikirnya ketika makanan ini mentah dan apa zikirnya ketika dia matang. Dia menyaksikan itu. Nah, sehingga ketika matang dia tahu kalau zikirnya begini berarti tandanya matang. Makanya ada dalam hadis dijelaskan kalau kalian makan buah dan buah ini memang misalnya mangga ya. Mangga ini harusnya manis. Jangan makan ketika dia masih mentah karena zikirnya belum sempurna. Itu ada dalam hadis. Jadi kalau memang misalnya buah itu memang peruntukan untuk manis, jangan makan ketika dia ya tidak manis karena dalam hadis zikirnya tidak sempurna. Jadi banyak menjelaskan hal-hal seperti itu. Nah, yang menukil karomah-karomah Rabi'ah Syamiyah ini justru suaminya. Nah, makanya kalau ada pertanyaan kok tidak banyak direkam dalam sejarah, itu karena memang dominasi umat Muslim itu dalam konteks patriarki. Nah, sebelum saya mulai, saya ucapkan salam minal aidin wal faizin, khususnya guru saya Bang Damai, terima kasih sudah hadir di sini. Ini pengulangan saja, karena kita masuk dalam perempuan dalam ranah sufistik. Saya sedikit mengulang tentang fondasi dalam pemikiran tasawuf ya, untuk selanjutnya masuk dalam bagaimana menjelaskan konteks laki-laki dan perempuan khususnya dalam ranah tasawuf. Karena kalau bicara perempuan, otomatis kita juga bicara menyangkut tentang laki-laki untuk mendudukkan sebenarnya di mana kita membedakan laki-laki perempuan dan di mana kita posisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi sini secara general dalam ranah tasawuf menjelaskan bahwa apapun yang kita saksikan di alam semesta ini semuanya adalah manifestasi ilahi atau tajalli ilahi, apapun itu. Apapun yang kita saksikan di semesta ini semuanya adalah manifestasi dari nama-nama Tuhan. Fa inna ma tawallu fasamma wajhullah dalam Al-Qur'an, dimanapun kau hadapkan wajahmu di situ adalah wajah Allah. Untuk menjelaskan bahwa yang kita semua saksikan adalah hamparan dari manifestasi tajalli ilahi termasuk diri kita. Diri kita adalah manifestasi dari nama-nama ilahi. Nah, sehingga dalam ranah sufistik, sistem penciptaan adalah sistem dengan tajalli asmaul husna, nama-nama yang indah. Nah, sehingga kalau toh ada perbedaan, itu disebabkan oleh cara pandang kita. Tetapi secara hierarki ontologis dalam dunia sufi, semuanya adalah tajalli ilahi. Kalau bahasa teologinya mungkin diciptakan Tuhan, tapi kalau dalam ranah sufistik lebih spesifik menjelaskan semua ini adalah tajalli ilahi. Mungkin karena kita tidak punya pandangan batin, kita hanya melihat sesuatu ini kebingungan ya untuk melihat tajalli Tuhan mana sih. Nah, kalau kita melihat sesuatu yang di luar. Tetapi kalau kita melihat ranah batin, kita akan menyadari bahwa tidak satupun di alam semesta ini yang bukan tajalli Tuhan, atau dalam kata lain, tidak satupun di alam ini di mana Tuhan tidak hadir. Oke, di mana Tuhan tidak hadir. Jadi kalau kita meyakini Tuhan tak terbatas, tak terhingga, absolut, hadir dalam segala realitas, sekaligus di luar dari segala realitas. Oleh karena itu tidak satupun di alam semesta ini di mana Tuhan tidak hadir di dalam
ruang tersebut. Makanya dalam surah Al-Ikhlas Tuhan menyebut dirinya Allahu As-Somad. Somad itu alladzi la jawfalah. La jawfalah maksudnya yang tidak punya ruang kosong. Jadi Allahus Somad, Allah yang mengisi segala realitas. Nah, mengisi itu bisa dimaknai sebagai tajalli. Tajalli ilahi. Nah, karena itu tidak satupun di alam semesta ini yang bukan tajalli ilahi, karena itu wa ilallahi turja'ul umur, semua perkara akan kembali kepada ilahi. Nah, nama-nama Tuhan inilah yang termanifestasi di alam ini. Setiap entitas di alam ini berasal dari nama-nama ilahi. Nah, misalnya dalam diri kita ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita ada kasih, ada sayang, dan bukan cuma manusia, bahkan segala sesuatu itu ada Rahman dan Rahimnya. Nah, nanti ini ada berkaitan dengan perempuan karena Tuhan memberikan nama Rahim kepada perempuan sebagai memperpanjang rahim ilahi. Jadi kata rahim yang Tuhan berikan kepada perempuan itu bukan sembarangan. Itu dalam dunia sufi disebut dengan tajalli, perpanjangan nama Tuhan. Kalau kita ke dunia sufi, karena sufi itu biasanya bisa melihat yang batin ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kehilangan dompet, dan kita ke sufi, kita tanya, dompet saya hilang. Biasanya sufi, dia tanya namamu siapa? Bukan bin Bapak, tapi bin ibunya, binti siapa? Jadi kalau kita ke sufi, dia tidak akan tanya binnya siapa, tapi bintinya. Dia akan tanya ibunya. Jadi ini nama ibu. Kenapa? Karena kita tidak pernah terpisah dari rahim ibu kita. Rahim. Dan itulah salah satu yang dimaksud dengan perpanjangan kasih sayang Tuhan. Ada juga silaturahim. Nah, juga memperpanjang kasih sayang ilahi. Jadi nama ini sebenarnya nama-nama yang sengaja Tuhan hadirkan ke dalam setiap orang untuk dimaknai seperti itu. Nah, jadi yang Maha Pengasih dan Penyayang dalam kehidupan keseharian kita, kedua nama tersebut lebih banyak termanifestasi dalam diri seorang ibu. Ini yang saya maksud, Tuhan sengaja memberikan rahim pada seorang perempuan untuk dia bisa menanggung beban dalam konteks sifat Tuhan tabah ya. Tabah ini adalah salah satu yang luar biasa yang mungkin seorang laki-laki tidak bisa memikul ini, dan itulah kenapa Tuhan memberikan rahim kepada perempuan. Nah, dalam ajaran tasawuf diyakini manifestasi ilahi ini juga dipahami sebagai bentuk hubungan langsung atau silatul mustaqim antara seorang hamba dengan Tuhan, karena Tuhan memanifestasikan dirinya melalui nama-namanya. Kita tahu Tuhan itu tak terbatas ya, absolut. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan yang tak terbatas itu bisa hadir ke dalam diri? Bisakah Tuhan yang tak terbatas, yang absolut, tak terhingga, yang meliputi semuanya itu hadir dalam diri? Nah, kehadiran itu apa secara totalitas atau tidak? Bisakah air di lautan mengisi air segini, aqua? Apakah semua air lautan? Tidak. Jadi itu perumpamannya, semua air lautan tidak mungkin mengisi satu gelas ya. Tetapi Tuhan bisa hadir seluas dari gelas itu. Tuhan yang tak terbatas ini tidak mungkin semuanya hadir dalam diri. Tetapi Tuhan bisa hadir seluas diri manusia. Nah, seluas itulah yang disebut dengan nama Tuhan. Ada yang belum bertanya? Oke, saya ulang. Jadi yang tak terbatas ini tidak mungkin hadir seluas diri saya. Oke. Tetapi Tuhan bisa hadir seluas diri saya. Nah, seluas itulah ada kan koneksi ya. Jadi dia tak terbatas hadir dalam diri. Nah, kehadiran itulah disebut dengan asma, hubungan saya dengan asma Tuhan.
Jadi setiap kita terhubung dengan Tuhan secara langsung. Kalau bahasa sufinya, langsung itu bukan sama zat tetapi nama, asma. Sehingga setiap kita manifestasi dari nama Tuhan. Oke, ada pertanyaan? Ya. Terkait dengan yang kita mengandung nama ini. Pernah dulu. Jadi di situ, tapi tidak semua orang. Jadi dikasih dengan sebutan Ismul Azam. Jadi apa yang dijelaskan Ustadz tadi bahasanya setiap kita itu mengandung nama-nama Tuhan. Nah, kaitannya kalau bukan pembanding ini, tapi ini apa satu yang pernah diterima gitu kan. Jadi mungkin di sini kan ada sudut pandang yang berbeda ataupun penjelasan yang lebih jelas lagi gitu. Jadi kalau di sini pernah uraiannya bahwasanya hanya Rasulullah yang memiliki atau kelengkapan daripada asma itu. Tapi kalau untuk orang-orang tertentu ataupun sebagian orang itu mungkin hanya memiliki satu nama yang dipikul. Jadi sebagai dia untuk menjadi khalifah di permukaan bumi gitu. Nah, terkait dengan ini apa koneksinya dengan apa yang dijelaskan Ustadz tadi bahwasanya memang itu yang dimaksud oleh beliau tersebut sehingga kita itu punya Ismul Azam tersendiri gitu untuk melakukan katakanlah mewakili daripada Tuhan itu sendiri untuk berbuat di muka bumi ini berdasarkan asma-asma itu sehingga kadangkala ada terasa ya mungkin kita anggap ego bahwasanya tanpa kita sadari perbuatan-perbuatan itu seolah-olah wujud Tuhan secara nyata gitu. Mungkin itu, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Dari pertanyaan sini saya menangkap ada beberapa pembahasan. Yang pertama pembahasan asma, kedua pembahasan tentang khalifah, ketiga pembahasan tentang keluasan setiap orang. Kalau kita masuk dalam asma, itu kan ada asma misalnya dalam Al-Quran Allahu la ilaha illallah, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhai dan seterusnya. Dan ada ayat yang lain, Uwidullah awidur rahman ayyamatadau falul asma'ul husna. Jadi serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, di mana dua nama ini yang kau seru, di dalamnya ada asma'ul husna. Sehingga Quran menjelaskan induk dari semua nama ini Allah dan Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman ini meliputi semua nama. Nah, segala sesuatu itu tajalli dari nama-nama ini. Nah, cuma keluasannya beda-beda. Ini maksud keluasannya beda-beda. Nah, yang paling luas itu adalah yang bisa menampung Allah dan Ar-Rahman. Karena semua di alam semesta ini pasti ada tajalli dari nama-nama ini. Nah, para sufi meyakini Allah ini tajalli terkait dengan Rasulullah atau hakikat Muhammadiyah. Dia tajallinya di situ dan dia menampung semua nama-nama ini. Nah, cuma khusus tentang pembahasan khalifah, kalau dalam bahasan tasawuf, yang berhak menjadi khalifah itu yang diajarkan asma. Jadi kalau dia tidak memanifestasikan asma Tuhan dalam dirinya, dia tidak berhak untuk menjadi khalifah. Jadi kita tidak bisa mengklaim diri kita sebagai khalifah kalau belum memanifestasikan asma Tuhan di dalam diri. Karena Tuhan mengajarkan asma wa 'allama Adam al-asma dalam Al-Qur'an. Allah mengajarkan asma kepada Adam. Nah, setelah diajarkan baru dia menjadi khalifah. Nah, sehingga menjadi khalifah itu bersyarat dengan pengajaran asma. Itulah sebabnya kata insan di dalam Al-Qur'an itu tidak semua punya level yang sama. Nah, jadi yang nabi ini, yang khalifah ini adalah memang yang terkait dengan asma ilahi seperti itu. Nanti insya Allah kita lanjutkan pembahasannya. Saya masuk ke sini dulu. Ya.
Ah, ya. 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 Maksudnya pertanyaannya ke mana? Iya, iya. Nah, ya, sayangnya begitu. Sayangnya setiap orang mengaku khalifah, akhirnya jadinya seperti ini. Nah, semua berhak ini apa ngatur sesuai dengan ininya masing-masing gitu. Padahal Quran enggak seperti itu. Jadi ada pengajaran Asma, setelah pengajaran Asma baru dia berhak menjadi khalifah. Nah, kenapa? Karena khalifah itu dia perpanjangan dari ilahi, kan? Khalifah kan wakil ya, wakil. Nah, pertanyaan begini, kapan seseorang jadi wakil? Misalnya begini, ini kantor, ada ketuanya, ada wakilnya. Kalau ketuanya pergi, dia ada wakilnya. Nah, pertanyaannya, kapankah Tuhan pergi? Kapankah Tuhan tidak ada? Sehingga makna wakil di sini bukan seperti umumnya yang kita pahami, bahwa dia mewakili ketika si ketua tidak ada atau pergi. Tapi di sini makna wakil bahwa dia adalah manifestasi dari sang ketua. Itu maksudnya. Karena Tuhan tidak pernah tidak hadir, Tuhan tidak pernah tidak ada, dia senantiasa ada. Makanya khalifah sebagai wakil maknanya seperti itu. Dia senantiasa hadir sebagai manifestasi dari nama ilahi. Nah, itu maksudnya. Ya, ya. Sebelumnya itu dengan Tuhan mentajamkan melalui nama-namanya. Oke. Ini kan yang maksud Asmaul Husna yang 99 Ustaz. Ya. Nah, yang saya pertama tuh Ustaz. Kalau ini 99. Sebelumnya Nggak ada deh. sebelumnya. Nah ini dulu. Enggak, salah satu nama-nama dari ilahi. Kalian tadi 99 yang ini satu. Nah, apakah yang salah satu nama ini itu dari yang Ar-Rahman Ar-Rahim itu? Ya. Ini pembahasannya panjang, tapi kesimpulannya begini. Nama-nama Tuhan tidak pernah terpisah. Oke. Jadi kalau kita memisahkan itu pikiran kita, misalnya ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salamun, Al-Mu'min, dan seterusnya. Asma Tuhan terhubung satu sama lain. Jadi kalau ilmunya adalah kuasanya, adalah kudrahnya, adalah hidupnya, dia bukan sesuatu yang terpisah. Oke. Nah, cuma karena kita punya batasan, batasan inilah yang meniscayakan ada satu nama yang dia wakili. Tapi satu nama ini tersambung dengan semua nama. Oke. Kenapa? Karena nama Tuhan tidak pernah terpisah. Makanya nanti ada pembahasan Jamal dan Jalal. Nanti berkaitan dengan pembahasan kita hari ini, bahwa Jamal itu keindahan, Jalal itu keagungan. Tapi bukan berarti dua nama ini terpisah. Kenapa? Karena yang menyatukan dia adalah Zat, Tuhan yang tidak terbatas, tidak terhingga, dan seterusnya. Nah, sehingga setiap Jamal pasti Jalal, setiap Jalal pasti Jamal. Setiap keindahan pasti ada keagungan, setiap keagungan pasti ada keindahan. Dia akan satu menyatuan, insya Allah, terkait dengan pembahasan kita laki-laki dan perempuan. Nah, ketika seseorang berusaha semaksimal mungkin guna mempersiapkan jiwa agar nama-nama ilahi bertajalur dalam diri, maka nama itu pun akan aktif menunjukkan dirinya di dalam diri. Nah, kalau Bapak Ibu sering berbagi kepada orang, berarti nama Al-Jawad, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu hadir dalam diri. Seperti itu. Nah, terkadang hanya ingin dekat dengan Tuhan, khusyuk dengan Tuhan, tiba-tiba menangis, bermunajat kepada Ilahi, dan bentuk-bentuk kondisi rasa ilahiyah lainnya. Mungkin Bapak pernah merasakan ya, bangun di tengah malam,
tahu-tahu menangis gitu tanpa tahu sebabnya, menangis saja seperti itu. Nah, kalau dalam ranah sofistik itu adalah disebut kehadiran nama Tuhan Al-Qahariyah yang mendominasi. Jadi ketika nama Tuhan yang mendominasi datang, itu efeknya seperti itu. Ketika kita bahagia, nah itu ada nama Tuhan yang lain yang juga hadir dalam diri. Jadi kondisi rasa yang kita alami itu sebenarnya permainan dari nama-nama Tuhan. Ya mukallibal qulubi wal absar, wahai yang membolak-balikkan hati. Kenapa kita terbolak-balikan? Karena nama-nama Tuhan. Nama Tuhan Ar-Rahman, kemudian dia pergi, nama lain lagi Al-Hadi, terus seperti itu. Jadi ada nama-nama yang bolak-balik hadir dalam hati, itulah yang mengguncang kita. Kadang seperti ini, kadang seperti itu, kondisi hati ya maksud saya. Kondisi hati kita berbalik-balik. Itu tidak lain karena tajalli nama Tuhan yang hadir dalam hati kita yang berbeda-beda. Kadang Ar-Rahman, kadang Ar-Rahim, kadang terus seperti itu. Jadi nama-nama Tuhan yang berbolak-balik, yang terus hadir di dalam hati kita. Nah, seluruh nama-nama Tuhan tersebut terangkum dalam dua nama. Nah, ini yang saya maksud, Jamal dan Jalal. Keagungan itu Jalal dan keindahan itu Jamal. Atau Jalaliyah dan Jamaliyah. Nah, sebagian nama di bawah naungan nama Jalal dan nama sebagian lainnya di bawah naungan nama Jamal. Jadi kalau kita ada 99 nama Asmaul Husna, 99 nama ini di bawah dua naungan ini. Jadi semua terangkum, entah nama itu kembali ke Jalal, entah nama itu kembali ke Jamal. Misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim itu Jamal. Kemudian misalnya yang maha mengazab, yang maha ini dan seterusnya, yang mendominasi itu Jalal. Jadi nama-nama Tuhan ini entah kembali ke Jamal, entah kembali ke Jalal. Ini pembagian nama Tuhan untuk merangkum semua nama-nama yang ada. Nah, kedua nama tersebut tidak pernah terpisah. Ini yang saya maksud. Kedua nama tersebut tidak pernah terpisah. Setiap Jalal pasti ada Jamal. Setiap keagungan pasti ada keindahan. Dan setiap keindahan pasti ada keagungan. Nah, dalam keagungan ada keindahan, dalam keindahan ada keagungan. Jadi dua nama ini tidak pernah terpisah satu sama lain. Ini yang saya maksud, nama Tuhan tidak pernah terpisah. Jadi tidak ada nama-nama Tuhan yang berdiri sendiri. Sebab itu kalau dalam hadis dijelaskan, kalau ada orang sakit, dia meminta, ya Allah, sebenarnya yang dia minta itu ya Syifa. Tapi karena nama ini tidak pernah terpisah, jadi Allah itu sudah mewakili ya Syifa. Gitu. Ya Allah sembuhkan gitu ya, itu dari maksud Ya Syifa. Ya, jadi gitu. nggak hanya bukti ya Allah ya, ada tambahan tambahan itu ya. Atau sudah cukup mewakili. Ya Allah itu sudah cukup. Nah, dari penjelasan sebelumnya dapat kita pahami bahwa laki-laki dan perempuan semuanya terkait dengan nama Tuhan. Nah, Jalal dan Jamal atau keagungan dan keindahan. Dalam diri perempuan lebih dominan dimensi Jamal daripada dimensi Jalal. Sementara laki-laki lebih dominan dimensi Jalal daripada Jamal. Nah, aspek dominasi ini bahkan berpengaruh dalam menjalani proses keseharian. Maksudnya begini, kita ada, selalu kita bahas ya, ada tubuh, materi, batinnya ada nafs, batinnya lagi ada ruh. Oke? Jadi minimal ada 3 level tingkatan. Nah, ruh ini tidak punya gender. Ruh kita itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Jadi ruh bukan laki-laki, bukan perempuan. Makanya waktu orang-orang musyrik mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, malaikat itu perempuan. Nah, Quran protes bahwa jangan pernah katakan bahwa malaikat itu laki-laki atau perempuan. Jadi dia tanpa gender, karena ruh itu tidak punya bentuk. Karena dia tidak punya bentuk, maka tidak ada pembahasan laki-laki dan perempuan pada dimensi ruh. Kita punya ruh. Ruh juga tidak punya bentuk, makanya dimensi ruh tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Jadi dalam tataran ruh, kita semua sama. Jadi yang berbeda, karena itu pembahasan laki-laki perempuan itu semuanya tentang tubuh.
Jadi apa yang kita sebut laki-laki dan apa kita sebut perempuan itu semuanya tubuh. Bukan persoalan nafs, bukan persoalan ruh. Karena ruh tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Dan karena ruh adalah manifestasi dari nama Tuhan, Jamal dan Jalal, nah tentu ruh ini punya Jamal dan Jalal. Cuma ketika dia berbadan laki-laki, lebih dominan jalannya, keagungan. Ketika dia berbadan perempuan, lebih dominan keindahannya, jamalnya. Tapi setiap jamal pasti jalal, setiap jalal pasti jamal. Bukan berarti karena dia bertubuh laki-laki tidak ada keindahannya. Begitupun bukan karena dia bertubuh perempuan tidak ada keagungannya. Karena setiap jalal pasti jamal, setiap jamal pasti jalal. Nah, akan tetapi, karena perempuan memang bertubuh perempuan, makanya yang lebih dominan sejak awal dalam dirinya adalah keindahan atau jamal. Makanya dia lebih main rasanya. Tapi nanti setelah berjalan, puncaknya dia akan jalan. Begitupun laki-laki, sejak awal dia jalal. Nanti puncak perjalanannya dia akan menjadi jamal. Paham di sini? Oke. Tapi kemarin waktu Oh, ada waktu kelasnya Pak Hocin, beliau mengatakan ketika ruh itu mau ke dunia gitu ya, itu yang sulit itu menjadi perempuan. Laki-laki lebih mudah gitu lah. Artinya syarat menjadi perempuan itu lebih mungkin ada tingkatan tertentu, hanya boleh perempuan, ruh boleh menjadi perempuan gitu. Karena itu hampir di semua istilah itu kan memakai ibu pertiwi, ada macam-macam yang menggunakan ibu gitu. Nah, ibu kota ya. Tapi bukan ibu tiri ya. Nah, apakah ini berkaitan gitu dengan yang dijelaskan oleh Pak? ya, saya yakin berkaitan, cuma mungkin berbeda dalam melihat dimensi roh. Karena kalau dalam pandangan tasawuf, ruh itu tidak punya gender. Ruh itu tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Sehingga semua perbedaan itu soal tubuh. Jadi kalau ada perbedaan dalam urusan fikih, ada fikih laki-laki, ada fikih perempuan, itu sebenarnya karena soal tubuh. Karena tubuh perempuan seperti ini ada fikih perempuan, karena tubuh laki-laki seperti ini ada fikih khusus yang terkait dengan laki-laki. Itu tidak kembali kepada kemuliaan. Oke, kemuliaan. Nah, misalnya dalam Al-Quran, Inna ja'alnakum min nafsin wahidah. Kami menciptakan kalian dari nafs yang satu. Karena itu sebagian ulama tidak menerima kalau ada hadis yang menjelaskan perempuan dari tulang rusuk, laki-laki. Nah, kebanyakan mengatakan ini dhaif. Kenapa? Karena cukup ayat ini. Ayat ini sudah menjelaskan bahwa penciptaan itu satu. Inna khalaqnakum min nafsin wahidah. Kami menciptakan kalian dari nafs yang satu. Nafs yang satu. Karena itu ruh sebagaimana ruh, tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan. Nah, jadi sejak awal Jamal dan Jalal itu urusan ruh, cuma karena tubuhnya laki-laki, maka dominan Jalal, karena tubuhnya perempuan lebih dominan Jamal. Cuma bukan berarti karena perempuan tidak ada Jalalnya, bukan juga karena laki-laki dia Jalal tidak ada Jamalnya, karena setiap Jalal pasti Jamal, setiap Jamal pasti Jalal, seperti itu. Nah, sehingga makanya kalau dalam ranah sofistik, nanti perempuan di perjalanannya itu dia akan jalal di akhir perjalanannya. Nah, nanti laki-laki di akhir perjalanannya dia akan menjadi jamal. Gitu. Kenapa? Karena berjalan menuju Tuhan itu butuh dua nama. Jamal dan jalal. Seperti itu. Ya. Yang barusan kan kalau kita yang tahu aja bukan haus kan laki-laki misalnya waktu ambil haus nanti hormon laki-lakinya mulai berkurang, jadi aku juga yang hormon perempuan juga kan ada, jadi nanti hormon perempuan juga kalau menopause kan estrogennya berkurang, seperti itu, jadi lama-lama jadi kayak yang satu menjadi lebih tinggi. Nah, Karena sehingga ada setiap perempuan dan laki-laki sama udah kedua hormon cuma yang berhubungan dengan laki-laki. iya, makanya itu urusan tubuh. Ya, itu
Urusan tubuh, tidak terkait dengan hakikat manusia sebagai ruh. Ya itu. Itu hanya lebih kepada urusan tubuh. Nah, sebenarnya jika dilihat dari aspek keperempuanan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan seperti dijelaskan. Maksudnya, hakikat perempuan jika ditinjau dari hakikat penciptaan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dari dimensi mana? Dari dimensi roh. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku. Semuanya berlaku baik laki-laki dan perempuan. Nah, hakikat laki-laki dan perempuan kembali kepada dimensi roh, bukan tubuh. Jadi kalau Quran menjelaskan yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa, nah itu urusan roh, bukan tubuh. Nggak ada roh. Gitu. Nah, jika perbedaan nampak terlihat, perbedaan tersebut terkait dengan tubuh, tidak terkait dengan hakikat laki-laki atau perempuan. Makanya sejak awal Quran mengatakan ini fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Perlombaan itu startingnya sama kan? Kalau ada yang lebih sejak awal lebih misalnya starting lebih dahulu laki-laki atau perempuan, nah itu ayat ini tidak punya makna kan? Tapi ayat ini menjelaskan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Artinya starting point-nya sama, baik laki-laki maupun perempuan. Kamu di mana, Ca? Online ada yang bertanya kah? Kita. Tadi bocor. Silakan. Nah, salah satu keagungan yang Allah berikan kepada perempuan adalah yang saya maksud tadi, rahim. Nah, kata rahim adalah salah satu nama ilahi yang bermakna penyayang. Nah, aspek penyayang ini lebih dominan dalam diri perempuan, sehingga Tuhan amanahkan bentuk rahim di dalam dirinya. Dalam salah surah Al-Qaf ayat 15 menjelaskan bagaimana seorang ibu selama 9 bulan dalam kondisi hamil mampu menahan derita. Kalau dia tidak tajalli dari nama Tuhan Rahim, dia sulit menerima ini. Nah, kemampuan menahan derita tersebut karena keberadaan tajalli nama Rahim di dalam diri seorang ibu. Nah, itu pula sebabnya dimensi Jamaliyah sangat terlihat dalam diri seorang perempuan. Jadi karena tubuhnya perempuan, tajalli nama rahimnya itu lebih dengan nama perempuan. Dan nama rahim inilah dia bisa mampu menahan beban, tabah, dan seterusnya itu terwakili dengan nama rahim dalam diri seorang perempuan. Nah ini Inna khalaqnakum min nafsin wahidah. Kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu. Sejak awal tidak ada penciptaan yang sejak awal laki-laki dan perempuan. Yang ada itu adalah min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Jadi Tuhan sejak awal tidak membeda-bedakan tentang penciptaan. Misalnya sejak awal diciptakan laki-laki dan perempuan, tapi sejak awal Tuhan menciptakan dimensi nafs satu. Jadi laki-laki dan perempuan itu semuanya urusan tubuh. Nah, peran perempuan dalam keluarga memiliki peran vital dan sentral dalam menjalankan peran tersebut. Perempuan membutuhkan kesabaran yang indah. Dan Tuhan menganugerahkan dimensi jamal ke dalam dirinya agar kepedulian, ketabahan, dan kesabaran senantiasa hadir dalam keluarga, khususnya dalam memelihara dan mendidik anak-anak. Kalau laki-laki kita bawa bapak, susah Pak ya. Gitu. Tapi ini memang karena tajalli rahim nama Tuhan, sehingga dengan rahimiyah Allah Subhanahu wa taala dia bisa menahan, bahkan dia bahagia dengan anaknya. Dan itu pula yang saya jelaskan tadi, kalau kita ke sufi misalnya ada barang hilang atau mau sesuatu yang lain, dia selalu tanya nama ibumu siapa. Jadi fulan binti fulana. Dia tidak pernah nanya nama ayah. Kenapa? Karena tidak tersambung rahimiyahnya antara itu. Dan itu hanya diketahui dengan para ahli sufi ya. Kita mungkin tidak paham kok diminta nama ibunya, tetapi alasannya karena ada hubungan rahim antara seorang anak dengan ibu.
Nah, dalam surah Ar-Rahman, Quran tidak membedakan penciptaan laki-laki dan perempuan, tetapi langsung menyebut insan. Ar-Rahman, Allamal Quran, khalaqal insan. Jadi Ar-Rahman dia mengajarkan Quran, dia menciptakan insan, allamahul bayan. Nah, dan di dalam makna insan sudah termasuk laki-laki dan perempuan. Jadi kata bahasa Arab, insan itu sudah include baik laki-laki dan perempuan. Nah, dalam surah Ar-Rahman sekaligus membuktikan bahwa Tuhan menciptakan manusia bukan menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi yang Tuhan ciptakan adalah insan. Ar-Rahman, Allamal Quran, khalaqal insan. Dia menciptakan insan, bukan menciptakan min zakarin wa unsa. Kalau bahasa Arabnya laki-laki dan perempuan. Dia tidak menciptakan zakar dan unsa, tetapi insan. Khalaqal insan. Dan ini menunjukkan dalam insan itu sudah ikut laki-laki dan perempuan. Jadi nggak ada kaitannya dengan din, Pak Ustaz. Dengan Din, agama, agama yang satu juga nggak ada. Ya. nggak ada. Nah, makom paling puncak dalam perjalanan rohani manusia disebut dengan makom khalifah, yaitu makom yang diraih melalui perjalanan rohania. Nah, makom ini bisa juga disebut juga dengan makom wilayah. Nah, ini mungkin banyak pertanyaan. Kenapa semua nabi itu laki-laki? Itu. Kenapa semua nabi itu laki-laki? Saya lihat dulu slide selanjutnya. Nah, kalau dalam ranah sofistik ada 4 perjalanan, insya Allah slide selanjutnya. Perjalanan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ukuran kesempurnaan itu di perjalanan ketiga. Jadi sebenarnya yang masuk di perjalanan ketiga, dia sudah disebut dengan manusia sempurna. Perjalanan keempat itu perjalanan disebut dengan perjalanan tabligh. Maksudnya, apa yang dia raih dari Tuhan diperintahkan untuk disebarkan kepada umat. Jadi, di perjalanan ketiga, dia mendapatkan kitab. Mungkin pernah baca dalam Al-Quran ya, cuma memang terjemahannya agak beda. Tapi bahasa Arabnya begini, Wadhkur fi kitabi Maryam. Ingatlah di kitab Maryam. Oke. Nah, biasanya terjemahannya ingatlah di dalam surah Maryam. Tapi kalau ini Wadhkur fi kitabi Maryam. Ingatlah di kitab Maryam. Artinya Sayyidah Maryam dapat kitab. Oke. Nabi-nabi yang lain dapat kitab. Sayyidah Maryam punya kitab. Artinya, Sayyidah Maryam itu juga seorang nabi. Kan ada 124.000 nabi, ada juga mengatakan 129.000 nabi. Tidak semuanya wajib kita ketahui. Yang wajib ketahui ada 25 atau 27. Nah, tapi ini Maryam itu diberikan kitab. Wazkur fi kitabi Maryam. Ingatlah di kitab Maryam. Jadi Maryam adalah seorang nabi meskipun dia bukan rasul. Jadi jadi nabi itu banyak kategorinya. Ada nabi adalah untuk dirinya sendiri. Jadi Tuhan berikan kitab dan kitab itu sebenarnya sudah pertanda bahwa dia adalah diberikan satu makom disebut dengan makom wilayah. Nah ini. Makom wilayah. Apa makom wilayah? Makom wilayah itu makom kedekatan dia dengan Tuhan. Jadi ketika manusia berjalan menuju Tuhan, ketika dia dekat, dia diberikan wilayah. Makanya disebut dengan wali. Jadi kenapa dia disebut dengan wali? Karena dia diberikan makom wilayah. Ini terkait dengan wali. Dan mendapatkan makom wilayah itu tidak ada laki-laki dan perempuan. Semuanya bisa mendapatkan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau kita menemukan semua nabi-nabi laki-laki itu karena urusan Rasul. Apa maksudnya? Urusan menyampaikan kepada umat. Kalau perempuan banyak uzurnya, laki-laki tidak ada uzurnya. Makanya diberikanlah tanggung jawab itu kepada laki-laki. Tetapi sebagai makom kesempurnaan itu ada di perjalanan ketiga. Ini perjalanannya.
Jadi ada 4 perjalanan manusia dalam mengarungi perjalanan ruhania. Di antaranya dari makhluk menuju Tuhan. Ini perjalanan pertama. Kemudian dari Tuhan menuju Tuhan bersama Tuhan. Ini perjalanan kedua. Nah, kemudian lalu dari Tuhan menuju makhluk bersama Tuhan. Ini perjalanan ketiga. Dan yang terakhir adalah dari makhluk menuju makhluk bersama Tuhan. Nah, dari makhluk menuju makhluk, dia sudah ini seperti dia seorang mubalik ya. Dia ingin mengantarkan umat juga naik ke atas. Nah, dan itu disitulah yang disebut dengan Rasul. Makanya semuanya kenapa laki-laki? Karena urusan tablik. Bukan urusan mendapatkan makom yang tertinggi dalam perjalanan rohani. Nah, sebab itu puncak perjalanan ketiga, puncak perjalanan ketiga dalam tadi tasawuf disebut sebagai perjalanan kewalian. Makanya perempuan pun bisa menjadi seorang wali. Tadi di awal saya sebutkan Robiah ada 4, Robiah Adawiyah, Robiah Syamiyah, Robiah Balkhi, Robiah Misriyah. Semuanya lah tokoh-tokoh sufi yang terkenal. Nah, kita cuma tahu Robiah Adawiyah. Nah, seseorang yang telah sampai pada perjalanan ketiga ini disebut sebagai seorang wali. Artinya dia mendapatkan makom wilayah. Ya? Dan ya kalau dia dapatkan kitab, dia bisa menjadi seorang nabi. Seperti dalam Al-Quran, Wadhkur fi kitabi Maryam. Ingatlah di kitab Maryam. Sebenarnya mendapatkan kitab, makanya beliau dalam dunia sufi dianggap sebagai seorang nabi. Nah, istilah manusia sempurna, Ihsan Kamil, terkhusus bagi mereka yang telah menyelesaikan perjalanan ketiga. Ini yang saya maksud, kesempurnaan manusia disebut sebagai manusia sempurna atau Ihsan Kamil itu di perjalanan ketiga. Nanti 4 perjalanan ini pembahasan yang lain. Saya cuma meringkas di sini. Nah, perjalanan tersebut dimulai dari tingkatan yang paling bawah, dari makhluk menuju Tuhan. Dan setelah sampai di singgasana Tuhan, pesuluk akan melanjutkan perjalanannya dari Tuhan menuju Tuhan bersama Tuhan. Nah, pada perjalanan kedua, pesuluk sudah masuk di singgasana asma ilahi. Nah, ini pembagian kategori perjalanan rohani dalam dunia sufi, dan mereka membagi 4 perjalanan rohaniah. Dia Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Nah, ini menunjukkan ketinggian makom Sayyidah Maryam yang Quran kutip ketika dia didatangi Jibril. Didatangi Jibril. Nah, yang dia ucapkan pertama ketika bertemu, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, in kunta taqiyya, jika engkau orang yang bertakwa, untuk menunjukkan ketinggian makom Sayyidah Maryam yang kemudian dikutip dalam Quran. Nah, ini saat itu seorang sufi ditanya, Abdal ada berapa? Abdal ini menunjukkan makom kewalian yang tinggi. Dalam kalangan sufi disebut dengan Abdal. Nah, sufi itu menjawab, ada 40 orang, arba'una nafsan. Orang itu bertanya lagi, mengapa Anda tidak mengatakan 40 orang laki-laki, arba'una rijalan? Nah, sufi itu kembali menjawab, alasan pertama, tidak semua laki-laki. Sebagian dari mereka perempuan. Alasan kedua, seseorang yang telah sampai pada makom abdal, makom tertinggi dalam dunia sufi tadi, berarti telah sampai di makom insan. Dan pada makom insan tidak ada pengkhususan baik laki-laki maupun perempuan. Oke. Nah, ini sebenarnya dialog yang ada di Futuhatul Makkiyah terkait dengan Ibn Arabi. Nah, sekarang saya sedikit masuk syair-syair Rumi yang sebenarnya tidak banyak syairnya, cuma Rumi juga mengangkat ini sebenarnya luas tentang tema perempuan. Saya hanya nukil beberapa ini dalam kitab Masnawi. Kitab pertama bait 2428. Dia, maksudnya Rasulullah, yang seluruh umat takluk pada perkataannya, ketika sampai pada istrinya, ia berkata, bicaralah padaku. Nah, kemudian di buku 1 bait 2431,
Meskipun dirimu secara zahir menguasai perempuan, namun secara batin manusia menguasaimu. Saya ulang ya, kata-kata Rumi. Meskipun dirimu secara zahir menguasai perempuan, jadi secara zahir itu secara material menguasai perempuan, namun secara batin menguasaimu. Jadi laki-laki ini secara batin dikuasai perempuan. Meskipun secara zahir seolah-olah laki-laki menguasai, tapi secara batin sebenarnya dikuasai oleh perempuan. Ada yang tahu alasannya? Sebelum saya lanjut, bentar dulu. Ada yang tahu alasannya? Kenapa secara batin laki-laki dikuasai perempuan? Kalau secara zahir kan bisa ya, karena fisik. Makanya laki-laki mendominasi. Tapi kenapa secara batin? Karena Jamal, betul sekali. Jamal. Jamal itu lebih batin daripada yang lain. Oke? Apa? Oh. Itu ya, Pak. Terkait dengan laki-laki perempuan saya merefleksi sesuatu. Jadi yang di ayat-ayat ini kan sebenarnya simbol-simbol. Jadi laki-laki perempuan itu kalau dinarasikan sebagai simbol. Jadi kalau itu laki-laki itu ibaratnya satu simbol kecerdasan, tapi kalau perempuan itu satu simbol kelembutan atau apa namanya ya, perasaan. Nah, jadi kalau umpamanya tadi perempuan itu adalah wadah, sedangkan yang ini tempatnya wadah. Makanya dari situ saya tadi langsung connect gitu kan. Kenapa laki-laki tadi pada apa namanya pada hakikatnya itu lemah daripada perempuan. Jadi laki-laki itu berada di tempat gitu kan, wadahnya. Seperti kalau kita ibaratkan kayak kita nih tubuh. Tubuh ini simbolnya itu perempuan, sedangkan jiwa itu tadi simbolnya laki-laki gitu kan. Jadi jiwa itu berada dalam tubuh, berarti disitulah maknanya gitu. Kenapa tadi? Kenapa laki-laki itu hakikatnya itu adalah apa kata Ustadz tadi? Bahasa saya. Nah, sedangkan perempuan adalah di situ. Di situ. Jadi perempuan itu tempatnya jiwa. Terus kemudian jiwa itu tempatnya ruh gitu kan. Jadi di situ pasangannya gitu. Jadi kalau dia merupakan simbol-simbol tadi, mungkin saya cuma merefer ke sana aja misalnya. Terima kasih. Tapi sebenarnya secara penciptaan kita semua punya. Kita ada tubuh, ada nafs, ada ruh, baik laki-laki maupun perempuan. Kayak gitu. Nah, saya ngutip lagi dari Rumi. Nah, laki-laki jahil menguasai perempuan. Laki-laki alim dikuasai perempuan. Ini kata Rumi. Ya. Jadi laki-laki jahil menguasai perempuan. Laki-laki alim dikuasai perempuan. Jadi kalau ada KDRT, nah itu jahil. Dia jahil. Nah, kenapa? Karena tadi dominasi Jamal. Jadi segala sesuatu itu tunduk pada Jamal. Makanya yang paling batin, jadi kalau dalam ranah sufi, semakin batin semakin indah. Alam dunia ini alam yang paling di permukaannya. Kita menyangka alam ini yang paling indah. Makanya kenapa kita agak takut mati, karena kita mengira ini sudah yang paling indah dibandingkan alam barzah. Sementara dalam ranah fisik semakin batin dia semakin indah. Makanya alam barzah itu lebih indah. Itu dikutip oleh Rumi seperti ini penjelasannya. Alam barzah dibarikan oleh Rumi, jadi semakin batin dia semakin indah. Nah, yang paling batin adalah Jamal.
Makanya Tuhan, zat itu disebut dengan jamal, Tuhan. Cuma kenapa Quran selalu menunjukkan sisi maskulin? Karena banyak orang ke agama itu kalau ditakut-takuti. Harus ada bahasa neraka, seperti itu. Kenapa? Karena tidak semua orang seperti orang-orang di kajian salam, kan? Gitu. Gitu. Jadi nggak perlu dikerasi untuk manut ke Tuhan. Biasanya orang harus ditakut-takuti dengan neraka. Nah, umumnya manusia seperti itu. Itulah kenapa bahasa Quran lebih banyak bahasa nerakanya. Kenapa? Karena manusia lebih banyak ke agama itu dengan bahasa neraka, ketakutan, seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan kenapa Quran lebih banyak bahasa nerakanya. Itu lebih kepada Tuhan ingin mengambil semua dimensi manusia. Nah, yang umum yang lebih banyak ini sebenarnya bahasa ketakutan tadi, gitu. Nah, tapi kalau kita masuk dalam Quran, itu kita akan menemukan keindahan-keindahan yang selain pembahasan tersebut. Nah, jadi laki-laki jahil menguasai perempuan, laki-laki alim gitu, perempuan. Bukannya karena banyak penerjemah itu laki-laki sehingga bias. Ya. Laki-laki. Yang mana? Yang Enggak. Kata huwa saja itu laki-laki loh. Ya, kul huwa Allahu ahad. Huwa itu laki-laki. Ya. Huwa itu laki-laki. Tuhan memang sengaja menunjukkan jalalnya. Kalau bahasa sufinya, ininya tanzih. Tanzih. Kenapa? Karena banyak orang beragama dengan tanzih. Gitu. Jadi itu bukan soal penerjemahan sebenarnya, tetapi soal memang Tuhan lebih menunjukkan maskulinitas dan dimensi jalal. Karena tadi alasannya, banyak mau beragama itu karena dimensi jalal. Jadi jarang orang yang benar-benar tulus, niat, dan seterusnya. Makanya ada kata orang sufi, pesan seorang sufi, kalau seandainya tidak ada surga dan neraka, kalian beragama tidak? Kita ya kebanyakan beragama itu karena soal itu. Nah, umumnya manusia beragama soal itu. Itulah kenapa Quran lebih banyak simbol jalalnya. Simbol jalal, bahas neraka, bahas dan seterusnya. Nah, saya akhiri sampai sini. Kalau ada pertanyaan, kita buka sesi diskusi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ya. Terus nanti. Pak Ustadz mau bertanya, kalau di dalam hadis-hadis kan ada beberapa gitu ya, maksudnya murka Allah, murka suami, murka Allah. Jadi gimana ya Pak Ustadz? Terus di sisi ridho suami, ridho Allah gitu. Sementara kan ya dalam kajian sufi itu gimana gitu Pak Ustadz ya, masalah seperti itu, hal seperti itu. Ini soal tafsir. Jadi kalau saya selalu berangkat di ayat ini, selalu berangkat pertemuan laki-laki dan perempuan di ayat ini apa? Mawaddah warahmah. Apa ayat pertamanya itu? Saya lupa. Iya, ada pasti undangan, pasti muncul itu tentang ayat pernikahan. Iya. Apa ayat pertamanya? Anfalaqalakum min nafsikum azwajan litaskunu wa ja'alakum bainakum mawaddah warahmah. Yang menarik, Quran lebih dulu menggunakan kata mawaddah daripada rahmat. Mawaddah warahmah. Kenapa? Apa itu mawaddah? Mawaddah itu adalah rasa ketenangan di dalam diri. Nah, sehingga pertemuan laki-laki perempuan, perempuan laki-laki yang pertama kali yang harus hadir dalam hatinya adalah ketenangan di dalam hatinya. Jadi ketika laki-laki pertama kali melihat perempuan, hatinya tenang. Begitupun sebaliknya, perempuan melihat laki-laki, hatinya tenang. Jadi kunci.
kunci. Jadi pertemuan laki-laki pertama itu seharusnya yang pertama kali hadir adalah rasa ketenangan dalam diri. Nah, ketika Adam pertama kali melihat Hawa, Tuhan bertanya, wahai Tuhan, siapakah dia? Ketika aku melihatnya, hatiku menjadi tenang. Nah, kata Tuhan, dia adalah Hawa. Wahai Tuhanku, apakah aku bisa mendekatinya? Kata Tuhan, engkau bisa mendekatinya dengan memberikan mahar. Ya. Apa maharnya, wahai Tuhanku? Ajarkan namaku padanya. Makanya mahar tertinggi itu adalah Asmaul Husna. Gitu. Oke, itu dalam Al-Quran. Nah, yang ingin saya sampaikan sebenarnya filosofinya perempuan laki-laki seperti ini, ketenangan. Makanya hadis-hadis seperti itu, termasuk ini, hak-hak, ada hak suami, ada hak istri, itu semuanya secondary. Itu akan berlaku kalau sudah tidak ada ketenangan dalam hati. Nah, kalau tidak ketenangan, baru masing-masing nuntut, itu hakmu ya, itu hakmu, kayak gitu. Tapi di awal sebenarnya kita tidak butuh itu. Kenapa? Karena ada rasa ketenangan di dalam hati. Jadi kalau masing-masing tercipta, ini khutbah nikah ya. Kalau masing-masing sudah tercipta rasa ketenangan, ini tidak butuh lagi, hak itu nggak butuh. Jadi mau izin, nggak perlu izin lagi, Bu. Ya, karena rasa ketenangan, kuncinya seperti itu. Nah, ketika tidak ada ketenangan, baru saling curiga. Ketika curiga, baru hak-haknya akan dimunculkan. Ini hakmu, ini hak, dan seterusnya. Makanya polisinya seperti itu. Ustaz, yang banyak kita dengar juga selama ini kan perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki itu ya, Ustaz. Itu Israiliyat atau memang ada makna hakikatnya itu, Ustaz? Ada yang mengatakan Israiliyat, kalau para sufi ada juga yang menafsirkan dalam bentuk yang lain, bukan material, tetapi dia manai sebagai satu tingkatan. Jadi kalau perempuan itu laki-laki itu manifestasi dari akal, kalau perempuan itu manifestasi dari nafs, begitu. Tapi saya lebih menerima Quran sih untuk mengatakan inna khalaqnakum min nafsin wahid. Ini ayat ini sudah menjelaskan laki-laki itu penciptaannya sama. Ya, perempuan itu tidak tercipta dari sesuatu yang lain, tapi dari nafs yang satu, min nafsin wahidah, seperti itu. Tapi bagaimanapun ketika kita memahami Islam itu cerminan Saudi gitu ya. Dan di situ patriarkinya luar biasa. Ya, di seluruh Arab ya. Ya. Di mana misalnya bahkan dalam berbusana pun itu perempuan dibedakan lah dan sebagainya. Dan potret Islam itu di situ sangat maskulin, sangat patriarkis gitu. Nah, ini penerjemahan yang bias atau memang kesalahan dalam memahami ajaran atau memahami ayat-ayat di dalam Quran? Kalau saya lihat lebih banyak masuk ke teks hadis. Hadis ya, tanpa bersandar kepada ayat-ayat yang seperti yang saya nukil, seperti itu. Nah, jadi kalau kita masuk filosofi tentang penciptaan perempuan, seperti kenapa saya selalu menukil filosofi pernikahan ya, hanya untuk menjelaskan tentang betapa setara sebenarnya laki-laki dan perempuan, dan betapa sebenarnya ada keharmonian antara laki-laki dan perempuan. Itu yang saya maksud. Yang ini sebenarnya kita tidak butuh kalau ada rasa mawaddah tadi, ketenangan yang ada di dalam diri laki-laki dan perempuan. Nah, sayangnya biasanya kalau ini kebanyakan orang masuk pernikahan, dia langsung masuk membahas hak-hak. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Filosofinya itu masuk ke Quran dulu, menjelaskan apa mawaddah, baru kemudian masuk ke hak-hak. Hak-hak itu terakhir. Kalau tidak ada tenang, baru saling menuntut, ini hakmu, dan seterusnya. Tapi selama tidak ada ketenangan, ya semua fine-fine aja. Keluar juga nggak perlu izin, saya ada ini kok, ada rasa ketenangan satu sama lain, dan seterusnya.
Tidak perlu seperti itu sebenarnya. Yang di online ada yang mau bertanya? Halo? Ada yang Halo teman-teman yang online, apakah ada yang mau bertanya? Nah, sambil menunggu yang online, ada yang Perempuan sufi. Terus tadi ada wujud manifestasi tajalli Jamal Jalal. Kelihatannya nih dari pemikiran Ibnu Arabi ya Pak Ustadz. Seluruhnya tadi dia memang ke sana Pak ya. Nah, terus kemudian tadi ada nukilan dari Rumi Pak Ustadz ya. Ustadz, saya agak balik sedikit ke yang nama-nama Tuhan tadi. Mengenai nama-nama Tuhan yang 99 Asmaul Husna, apakah ada nama-nama Tuhan yang di luar dari 99 Asmaul Husna yang kalau 99 Asmaul Husna kan kita tahu artinya, vocabnya gitu ya, kayak Maha Adil gitu. Masih bisa di dalam dimengerti. Tapi adakah nama-nama Tuhan yang sudah tidak ada kata-katanya, yang hanya bisa dirasa dan tidak ada lagi kata-katanya? Terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan penting terkait dengan asma. Salah satu pembahasan asma. Kalau kita meyakini zat tidak terbatas, tak terhingga, otomatis nama dan sifatnya juga tidak terbatas. Oke. Nah, oleh karena itu 99 itu adalah nama yang bisa dijangkau oleh manusia pada umumnya. Oke. Itu nama yang bisa dijangkau oleh manusia pada umumnya. Nah, makanya ada disebut dengan al-asma al-musta'tsirah. Nah, ini nama yang hanya ada di atas dan tidak turun. Karena dia tidak turun sehingga dia tidak dikenal. Jadi hanya orang-orang yang naik ke atas yang mengenal nama Tuhan itu. Gitu. Jadi ada itu kaidahnya. Kalau zat tidak terbatas, nama-nama Tuhan tidak terbatas. Jadi 99 nama itu adalah hanya nama yang bisa dikenal kebanyakan manusia. Jadi ada nama-nama yang tidak turun sehingga dia tidak dikenal oleh manusia. Jadi hanya mereka seperti para nabi yang naik ke atas yang mengenal nama-nama itu. Alif, Lam, Mim, apa? Nggak tahu kita. Qaf, Nun, Hamim, Ain, Sin, Qaf, nggak tahu kita. Kan? Hanya yang naik ke hakikatnya dia tahu, oh Nun itu ini. Kita itu hanya tahu dari hadis-hadis, kalau Nun itu telaga, tapi hakikatnya bang ya kita tidak tahu. Jadi ada nama-nama yang memang tidak turun ya, tidak turun sehingga kita tidak mengenalnya. Ya. Dikotomi Jamal Jalal kok kesannya agak menjadi paradoks waktu bicara gender ya. Jadi kayak tadi laki yang jahil menguasai perempuan. Apakah karena tadi kan disampaikan di awal Jamal Jalal itu tidak menyatu dia. Ya, tidak menyangkut gender. Artinya dua aspek itu ada di setiap orang. Ya. Kalau dengan premis itu berarti perempuan jahil menguasai laki-laki pun bisa akhirnya. Bahkan sebaliknya gitu loh, harusnya gitu loh. Iya. Itu satu kayak jadi paradoks gitu. Kedua terkait Harusnya perempuan jahil. Iya, betul. Jadi sama juga perempuan jahil menguasai laki-laki dan perempuan alim dikuasai laki-laki gitu kan, harusnya begitu, harusnya sama. Yang kedua terkait asma sama manifestasi insan kamil. Kalau representasi insan kamil itu adalah sosok Nabi Muhammad, keberlanjutan alam dan
tajalinya asma Allah itu seperti apa, Ustaz? Kalau sudah ada representasi, kan katanya sudah tidak ada nabi terakhir. Gitu. Jadi keberlanjutan nilai atau asma Allah itu seperti apa gambaran itu? Dua itu tadi. Nah, pertanyaan menarik. Ya betul sekali. Kalau asma Jamal setiap jalan ala Jamal, Jamal setiap jalal, seharusnya diksi Rumi yang mengatakan, iya, laki-laki jahil menguasai perempuan, laki-laki alim dikuasai perempuan, ini berlaku. Dan pada kenyataannya memang berlaku kan, Pak? Ya gitu. Jadi ini memang berlaku di timbal balik. Artinya kuncinya bukan pada laki-laki dan perempuan, tetapi kepada Jamal Jalal. Oke. Setuju, Pak. Pada Jamal Jalalnya. Cuma karena kita dalam dunia muslim patriarki, Rumi nulisnya hanya laki-laki. Gitu. Sulit juga itu dikomunikasikan di sosial, Pak. Iya. Kita ini dunia muslim memang lebih dominan patriarkinya. Makanya Rumi nulisnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, asma. Apa tadi, Pak? Manifestasi asma Allah melalui sosok Nabi. Nah, dia kalau nama dia tidak pernah mati. Oke. Dia terus bertajalli, apalagi manifestasi nama Allah. Nama Allah ini dia tidak pernah berakhir. Nah, makanya kalau pertanyaannya keberlanjutan itu adalah wali. Jadi semua nabi berakhir kecuali wali. Kenapa? Karena wali itu nama Tuhan. Innama waliyukumullah. Sesungguhnya wali kalian adalah Allah. Karena wali adalah nama Tuhan dan dia abadi, karena itu wali Tuhan abadi. Meskipun nabi sudah berakhir. Jadi konteks syariat berakhir, itu maksudnya. Nabi dalam konteks syariat berakhir, tapi nabi sebagai pengetahuan senantiasa ada. Nah, korelasinya ke wali, nabi, dan rasul tadi gimana? Kalau bentuknya di wali gitu ya. Kalau tadi kita pakai istilah Saya butuh ini kayaknya. Oke. Ini wali, nabi, rasul. Pak Iwan, Pak Yunan. Oh, ini Toshihiko ya. Ya, betul. Nah, jadi paling batin itu sebenarnya wali. Kenapa? Wali itu adalah makom kedekatan. Oke, makom kedekatan. Jadi dia bertemu Tuhan dulu, baru dikasih mandat. Entah itu mandat kewalian dan seterusnya. Oleh karena itu, setiap rasul, setiap nabi sebelumnya adalah wali. Kenapa? Karena dengan makom inilah dia sampai ke Tuhan. Karena pertanyaannya, dari mana nabi tahu kalau dia seorang nabi? Dari mana nabi tahu kalau dia seorang nabi? Dia harus naik ke atas. Makanya bahasa Quran, wa innaka latulakkil Quran. Wahai Rasulullah, engkau tulaki. Tulaki itu dia menerima secara langsung. Kayak kita masuk di perusahaan, kenapa kita tahu kita diterima menjadi pegawai di situ? Karena kita dapat surat ini kan.
mandat itu. Nah, sama Nabi naik ke atas dan itu diabadikan dalam Al-Qur'an, tulaki Al-Qur'an. Engkau menerima secara langsung Quran. Jadi Nabi tahu kalau dirinya tahu itu karena dia memang naik ke atas bertemu dengan Tuhan. Nah, pertemuan itu di makom wali. Makanya dia wali dulu, baru dari wali ini entah dia diberikan nabi, entah dia diberikan rasul. Karena itu tidak semua rasul, tidak semua nabi. Tapi setiap wali pasti dia sebelumnya adalah wali. Kadang ada wali saja tanpa ada nabi, tanpa ada rasul. Karena ini makom kedekatan. Nah, korelasinya ke nabi terakhir, nabi Nah, dan rasul terakhir. Nah, makanya yang habis itu rasul dan nabi. Oke. Yang terkait dengan syariat ya. Tapi wali tetap ada. Ya, tapi kalau dikaitkan dengan perjalanan yang 4 tadi, Ya, kan jadi dari yang 4 tidak ada, yang 3 tetap ada. oh, 1, 2, 3 ada, yang 4 nggak ada. Sudah selesai. Syariat sudah selesai. Wa khotaman nabiyyin. Nabi yang membawa syariat selesai, tetapi nabi yang bawa berita masih ada. Bukan nabi yang bawa syariat. Syariat sudah berakhir. bisa dimaknai secara kualitas itu wali, cuman secara fungsi dan penugasan Betul. sudah tidak ini lagi. Iya. Kasih. Ada lagi? Bang, kalau yang lain manggilnya Ustadz, saya manggilnya Bang. Itu yang benar, Bu. Kita tahu hadis itu ditulis 200 tahun setelah Nabi meninggal. Ya. Nah, sangat mungkin ada distorsi dong, karena itu sudah lebih dari 3 generasi begitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita percaya bahwa itu adalah, ya kalau soheh kita ada beberapa hadis yang soheh. Tapi apakah itu masih bisa kita jadikan pegangan gitu? Urusan itu kembali ke masing-masing. Itu udah susah kalau pertanyaan begitu. Karena apa? Iya, maksudnya kalau saya sih kembali ke fitrah ya. Karena fitrah nurani, saya meyakini agama itu sejalan dengan fitrah dan nurani manusia. Gitu. Apalagi kalau kita meyakini kalau kita selalu mengklaim bahwa Islam itu sesuai dengan semua zaman, nah dia harus dibuktikan dengan tadi ada kesesuaian dengan keislaman dan ini nilai-nilai kemanusiaan. Itulah kenapa Cak Nur nulis keislaman, keindonesiaan dan kemodernan itu untuk mendialogkan. Yang jelas yang fix itu adalah Quran. Nah, hadis ini yang bisa berdialog sebenarnya. Kalau saya sih sampai kesimpulan seperti itu. Karena kita, apalagi kalau kita selalu menggambarkan rahmatan lil alamin, itu harus buktikan sebagai rahmat. Nah, salah satunya menjelaskan itulah Islam harus berkolerasi dengan nilai-nilai fitrah dan kemanusiaan. Nah, makanya saya tolak ukurnya di situ. Nah, hadis-hadis itu harus kita lihat dalam konteks ini. Makanya kalau saya ada teori ini, dialektika fenomenologi, yang seperti yang diutarakan oleh Cak Nur. Ada keislaman, kemodernan, keindonesiaan. Nah, 3 ini harus berdialog dia. Berdialog. Dan dialog ini mungkin akan terus-menerus berlangsung, tidak ada finalitas ya. Karena peradaban itu terus berjalan, tidak ada finalitas dalam satu konteks peradaban. Tapi ada yang fix. Apa yang fix? Tradisi, Quran, kita sebagai orang Indonesia, dan kemodernan, itu yang fix. Yang kita dialogkan itu adalah isinya. Tapi kalau udah masuk spesifik begitu, udah sulit. Nah, makanya kalau saya lebih bagus kita meyakini semua ini urusan tafsir. Urusan tafsir.
Semua ini urusan tafsir. Ada dong. Ada dong. Ada dong. Bahaya kalau nggak ada. Harus ada. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Pak, tadi kan sempat disebutkan ya, ada sufi-sufi perempuan. Berarti kan ada di mana era saat ajaran para sufi perempuan. Bisa nggak diceritakan dan dielaborasi bagaimana kemudian ajaran sufisme ini ketika dipotret dalam lensa para perempuan yang mungkin juga dalam lensa Jamaliyah, itu seperti apa sih ajaran dan ada perbedaan nggak ketika itu dalam lensa patriarki? Nah, misalnya saya mengutip ya, ada satu Rabiah lagi, Rabiah Balkhi. Rabiah Balkhi ini dia anak gubernur. Dia ikut mengurusi konteks negara juga pada saat itu, ya, pemerintahan maksudnya. Ahli berpuisi dan dinukil oleh Akhtar Nizaburi. Jadi orang tidak mengenal Rabiah Balkhi itu kecuali dinukil oleh Akhtar. Jadi Akhtar mengatakan ini semua puisi-puisinya adalah puisi-puisi ilahi. Nah, ini yang saya maksud. Seandainya pada saat itu Rabiah Balkhi tidak dinukil oleh Akhtar, mungkin dia tenggelam, tidak direkam oleh sejarah. Tidak direkam oleh sejarah. Nah, cuma kalau kita bertanya bagaimana dia keseharian, dia layaknya sebagai seorang sufi. Dia menjadi seorang sufi, mengajar juga, banyak orang yang berkonsultasi, layaknya orang sufi didatangin ya biasanya, untuk berkonsultasi tentang kejiwaan. Dia juga seperti itu. Seperti Rabiah Adawiyah. Rabiah Adawiyah kan bahkan teman diskusinya itu Syekh Hasan Basri loh. Itu bukan orang besar, itu teman berdiskusi Rabiah Adawiyah, Hasan Basri. Iya. Sufi besar. Hasan Basri. Sufi besar. Itu teman dialog. Bahkan Hasan Basri mau melamarnya. Melamarnya. Terus kata Rabiah, apa yang kau maksud dengan diriku, dengan keindahan? Apa yang kau inginkan dengan diriku? Andai itu keindahan mataku, aku akan congkelkan mataku untukmu. Dalam Gitu. banget. Karena hatinya tertawan oleh Tuhan. Dia tidak mau yang lain. Makanya ada yang bertanya, kok Rabiah tidak menikah sih? Saya bilang, ini bukan soal menikah atau tidak. Kasihan suaminya kalau dia menikah. Kenapa kok kasihan? Karena hatinya untuk Tuhan, tidak bukan untuk suaminya gitu. Jadi andai dia menikah dengan Hasan Basri, kasihan Hasan Basri. Karena hatinya hanya diperuntukkan kepada ilahi. Dan ini tidak bisa kita salahkan. Ini soal rasa soalnya. Hati sudah tertawan oleh Tuhan, ya dia tidak akan berbagi dengan yang lain. Makanya kata Rumi, keindahan cinta adalah dalam ketertawanan. Dalam ketertawanan. Kalau mungkin orang-orang sekarang takut tertawan, para sufi justru itu yang dia rindukan. Bagaimana hatinya tertawan oleh ilahi. Seperti itu. Jadi sebenarnya dalam keseharian dia sama sebenarnya. Sama sebagaimana seorang sufi lain, dia tidak ada perbedaan laki-laki perempuan, dalam suluk juga sama. Dan yang banyak menukil Rabiah Adawiyah tentang suluknya itu ini ART-nya, asisten rumah tangga, yang banyak menukil bagaimana Rabiah dalam keseharian dia lebih banyak menghabiskan malamnya itu dalam bermunajat dan seterusnya. Itu sama dengan sufi lain, tidak ada bedanya, sama sekali tidak ada bedanya. Dari segi makom juga tidak ada bedanya, dari segi kemasyhuran tidak ada bedanya. Itu cuma sialnya adalah karena dia di dalam komunitas patriarki, itu aja sih. Sehingga tidak terekam dengan masif ya sufi-sufi perempuan ini sebenarnya pada zamannya. Tapi saya lupa ada seorang tokoh yang ini yang merekam itu, ada 100 tokoh perempuan sufi. Mudah-mudahan saya nanti kalau temukan judulnya saya forward. Ya. Ya. Dia sedang menjadi sufi. Bagaimana tanggapan para laki-laki terhadap sufi perempuan? Nah itu problemnya memang. Jadi perempuan itu
harus diakui selalu dinomorduakan. Bahkan dalam ranah spiritual pun selalu dinomorduakan seperti itu. Jadi banyak orang yang menolak. Banyak orang menolak. Nah, tapi orang-orang yang seperti yang jujur terhadap perjalanan spiritual seperti Syekh Hasan Basri, dia akan mengakui. Seperti Athar. Jadi sufi-sufi besar ini tidak pernah menafikan kemampuan perjalanan perempuan dalam perjalanan rohani. Seperti itu. Tapi sufi-sufi lain yang lebih banyak konteks-konteks konteks syariat, dia pasti menolak ya. Kok bisa ada seorang perempuan jadi rujukan? Ya, laki-laki merujuk kepada mereka, laki-laki bertanya kepada mereka, dan itu terekam dalam sejarah, ada gitu. Nah, cuma tadi karena kita dominasi patriarki sehingga pasti ada gejolak ya, seperti itu. Sama di tarekat Maulawiyah itu ada juga mursyid perempuan. Itu ada di Turki, namanya Syekh Nur. Nah, itu diakui luar biasa, yang menunjuk gurunya Setik Chan, sufi sebelumnya. Nah, cuma karena dia perempuan, dia juga sebagian mursyid Maulawiyah tidak menerima kemasyhuran beliau. Tapi beliau luar biasa, dia ceramah di Prancis, ceramah di Jerman, gitu. Itu Syekh Nur. Dia punya padepokan sufi di Turki, Istanbul. Mudah-mudahan bertemu. Iya. 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 Iya, Pak. Ustadz mau nanya terkait penggunaan istilah mursyid. Ya. Karena kalau kita dengar sebutan yang umum di zaman Nabi itu kan sahabat. Apakah itu salah satu pembiasaan untuk kehati-hatian penggunaan istilah guru? Karena kita tahu istilah guru banyak digunakan di zaman Isa. Nah, karena sebagian ada yang menyampaikan itu bahwa terlalu nilai-nilai keguruan atau keilahian itu terlalu didominasi pada saat zamannya Nabi Isa. Sehingga secara implisit ada penugasan khusus ke Nabiullah Muhammad ini terkait aspek keummian dan kesahabatannya. Nah, ini kalau dielaborasi ke istilah sekarang terkait sufi yang perlu mursyid itu seperti apa? Ketika Rasul ada, kita tentu nggak butuh mursyid. Apain mursyid dari Rasulullah kan? Sebagai seseorang yang terhubung langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penggunaan istilah ini pasca Rasulullah, khususnya di abad ke-1, abad ke-2 Hijriah. Jadi di zaman Rasulullah nggak ada istilah ini, makanya yang ada istilah sahabat. Makanya setelah Rasulullah barulah ini ada, dan itu ada ini halaka man lam yurshiduh. Jadi hancurlah orang yang tidak ada yang memberikan petunjuknya. Yurshiduh, rasyad. Yurshiduh itu kemudian menjadi mursyid. Nah, sebagian menukil ini dari hadis Rasulullah. Halaka man lam yurshiduh. Binasalah orang yang tidak punya yang memberikan petunjuk, yakni mursyid. Lalu kemudian ya, ini menjadi kata untuk digunakan dalam dunia sufi, yakni mursyid, dengan berdasarkan tadi ini halaka man lam yurshiduh. Binasalah orang yang tidak punya penunjuk jalan atau mursyid. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Nah, maksud saya di tataran sosial itu kan ada kadang yang berlebihan atau kadang jadi tren ngeklaim gitu. Ini bisa mungkin dikorelasikan ke yang sekarang ke Habib dengan salah satu ayat di Quran yang menyatakan bahwa Nabi itu adalah bukan seorang bapak di antara kalian gitu. Nah, maksudnya kan fenomena di kehidupan ini enaknya di agama itu semua orang bisa mengklaim. Ya, jadi saya kalau pakai jubah, Pak, bisa juga ngaku mursyid, bukan kayak gitu. Jadi semua orang bisa ngaku-ngaku, dan itu memang tidak ada klarifikasi, tidak ada standar dan seterusnya.
Itulah sebabnya saya suka Darwish. Darwish itu apa ya? Tidak ada klaim ini mursyid dan seterusnya ya. Semua urus masing-masing gitu. Itu masing-masing, dan mursyidnya itu adalah apa yang dia dapatkan dalam mimpi. Jadi mursyid itu adalah kehadiran sosok seseorang yang memberikan petunjuk di alam mimpi. Karena kalau dia person, dia masih ada ego yang bermain ya. Entah gurunya, entah muridnya. Tapi kalau mimpi itu tidak ada tendensi. Nah, sekarang ini karena banyak yang ngaku-ngaku, sehingga karena memang sangat mudah untuk ngaku ya. Jadi cukup hafal ayat sedikit, hadis sedikit, tahu sedikit ini, ya, itu sangat mudah untuk mengaku. Dan itu sekarang era digital sangat susah kita urus, Pak. Gitu. Itu kalau urus itu nggak akan selesai-selesai. Nah, kalau saya lebih bagus potong sekalian jadi darwish aja. Darwish itu klaim mursyidnya di mimpi. Mimpi. Jadi apa yang ya itulah mursyidnya, itu apa yang hadir di mimpi karena dia sesuatu yang nyata dan tidak ada tendensi. Kalau bicara mimpi itu di barza ya. Betul. Nah, kalau kita bicara di barza terkait alam ruh, nafs, dan materi, kalau tadi kan sempat disampaikan di alam ruh itu tidak ada gender. Perempuan laki-laki itu Ruh. ya. Apakah artinya itu di alam barza ada? Ya. Nah, kalaupun ada, kan kalau ruh itu tidak diciptakan, kalau secara redaksi kan dia tidak diciptakan. Kalau nafs tadi jelas diciptakan dari nafs yang satu. Ya kan? Enggak. Istilah nafs dalam Quran itu meliputi 3 tadi. Jadi dia tidak spesifik di barzah. Nafs di sini termasuk including ruh. Nafs maksudnya utuh sebagai insan. Masuk nafsnya, masuk ruhnya, masuk tubuhnya. Apakah selalu utuh atau ada di ayat tertentu dia secara eksplisit? Enggak. Makanya istilah nafs beda-beda. Misalnya nafsu lawwamah, amarah itu beda lagi. Oke. Kalau di sini tidak disebutkan lawwamah, cuma nafsin wahidah, nafs yang tunggal. Sebelumnya apa? Jadi Rabi'ah itu tadi ya kan pengaruh Jamaliyahnya lebih kuat. Nah, apakah di dalam penjelasannya, dalam dia memahami kesufiannya dan menerjemahkan itu juga menonjol Jamaliyahnya? Sangat menonjol justru berkat Rabi Adawiyah ini dalam sufi ada aliran cinta. Jadi sufi itu beda-beda alirannya, ada aliran syakar. Aliran syakar ini aliran yang dia selalu mabuk Tuhan. Sehingga kata-katanya selalu paradoks seperti Al-Hallaj, dia mengatakan Anal-Haq, atau Bayezid Bastami, itu disebut aliran syakar. Nah, Rabi'ah ini disebut aliran mahabbah. Jadi tarekatnya itu mahabbah. Iya, cinta. Jadi kalau jadi murid harus jatuh cinta. Iya, Rumi ke mahabbah. Gitu. Jadi syarat jadi murid harus jatuh cinta. Hah? Platonik. Nah, cuma dia dibolehkan, tapi ini harus ada guru ya. Misalnya dia jatuh cinta kepada sesama ya. Misalnya jatuh cinta kepada misalnya laki-laki perempuan. Jatuh cinta. Nah, ketika jatuh cinta, dia tidak boleh bertemu, tidak boleh mengungkapkan cintanya, dan tidak boleh berdialog. Agar apa? Agar itu tadi pure love itu hadir dalam hatinya. Nah, nanti si mursyid menggantinya dengan Tuhan. Nah, gitu. Seperti kisah ini, Zulaikha dan Yusuf. Zulaikha ngejar-ngejar kan?
Nah, kata Yusuf, saya mau, tapi saya harus ajarkan nama Tuhan kepadamu. Nah, kemudian kata Zulaiha, oke, saya terima. Diajarkanlah nama Tuhan. Setelah diajarkan nama Tuhan, Yusuf bertanya kembali, bagaimana Zulaiha? Nah, kata Zulaiha, bye-bye Yusuf. Gitu. Jadi awalnya dari tubuh, kemudian dari tubuh ke Tuhan. Ada yang lain? Cuma kebanyakan kayak Walid sih. Kalau Walid. Saya pikir tadi menarik ya, kalau ada aliran yang kemudian lebih ke mahabbah gitu ya. Artinya kan terkesan kayak tadi itu melekat juga ya terhadap cinta itu sendiri. Tapi sebenarnya kita di zaman sekarang justru diajarkan untuk di-touch nih ya, melepaskan kemelekatan dan belajarnya cintanya itu ke atas gitu. Nah, kemudian ya apakah itu kemudian apa ya? Memang ada era perbedaan sufi yang bergeser atau bagaimana gitu. Nggak ada sih kalau saya, karena memang sekarang diajarkan untuk tidak touch, melepaskan semua melekatan. Nah, cuma ini kita melekat kepada objek yang tidak terbatas. Yang kita harus lepaskan objek yang terbatas. Gitu. Jadi cinta yang pada terbatas-terbatas ini yang harus dilepaskan karena memang dia terbatas. Tapi kalau objek yang tak terbatas, ya nggak apa-apa. Makanya kalau kata Sofi, cinta tidak pernah salah. Yang salah objeknya. Kenapa saya jatuh cinta kepada yang terbatas? Pasti ujungnya keterbatasan. Nggak salah, ya gitu. Ada yang di online ini ya. Bu Silmi mengatakan disebut Ibnu Arabi juga memiliki guru sufi perempuan. Ya. Salah satunya Fatimah binti Al-Musamah. Ya. Ya, Ya. benar ya. Betul. Ada pertanyaan lagi nggak ini Bu Silmi? Lebih lanjut. Betul. Atau hanya pernyataan? Ibn Arabi ini setiap dia masuk kota dia pasti cari mursyid. Jadi Ibn Arabi itu tidak pernah fanatik kepada satu guru. Jadi dia dimanapun kota, desa yang dia masuk, dia pasti cari mursyid dan dia belajar. Nah, salah satunya, kalau nggak salah, beliau di Mekah ya ketemu dengan mursyid perempuan ini dan dia berguru. Nah, hasil pertemuan itu menghasilkan buku Tarjumanul Ashwaq. Itu tentang cinta. Semua syair-syair cinta Ibn Arabi ada di situ. Tarjumanul Ashwaq. Syair-syairnya syair-syair indah tentang cinta. Mungkin lain waktu ya. Insya Allah. Kita bahas. Iya. Oke. Kalau tidak ada lagi, masih juga sesuatu target yang harus dicapai. Apa? Bagi seorang sufi, dia juga ada nggak berpikiran sampai dia disebut orang sufi. Jadi dia berjalan aja. Iya. Sampai di mana. Betul. Makanya semoga kita nih udah mau mendekati. Makanya dalam kaidah sufi, kalau ada sufi menyebut dirinya sufi, ketahuilah dia bukan sufi. Ya. Tidak bisa mengklaim ya dirinya sufi. Baik, salah. Iya, aku berbagi sedikit kali ya. Jadi saya punya anak perempuan, umur 18 masih remaja dan dia semangat dengan feminisme ya. Dan menariknya memang ya karena baca Toshihiko juga jadi ya perspektif Umur Jamal. 18 tahun baca Toshihiko. Bukan, ya saya perkenalkan juga ya. Jadi saya perkenalkan tentang konsep Jamal dan Jalal itu. Jadi maksudnya bagi saya kan saya melihat ya kebanyakan dan kecenderungan perjuangan feminisme itu pengen melihat figur perempuan ada di tengah-tengah masyarakat yang dunia laki-laki lah gitu. Dan saya memang tidak menafikan bahwa dunia ini dunia laki-laki.
Jadi yang saya ajarkan adalah sebenarnya meneliti sistem yang maskulin atau feminin gitu. Karena banyak juga leader perempuan ada di satu organisasi yang bekerja di dunia laki-laki. Dia menjadi maskulin sebenarnya gitu. Jadi saya coba melihat, pengen lebih jernih lagi, bahwa diri yang feminin itu harus muncul dan mempengaruhi lingkungan itu. Jadi kualitas feminin dan Jamal itu gitu. Jadi tidak terjebak di ini laki ini perempuan gitu. Jadi melihatnya lebih jenar, karena tadi kan juga sudah dijelaskan ya bahwa ruh itu tidak ada gender gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Ini mah kelas saya sama Bona. Eh, saya ngajar di Pusat Kajian Gender di UI. Jadi dia diskusinya seputar ini, Pak Imawan. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi, kita beri aplaus pada Bang David karena sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan kita ini sekaligus membuka apa ya, gagasan ya, bahwa nanti lain kali mungkin kita akan berdiskusi tentang cinta itu tadi. Ya, karena ini sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, baik cinta menurut Rumi atau cinta menurut rabiah-rabiah yang lain gitu. Saya rasa ini akan lebih menarik. Tapi nanti kita undang pendapat teman-teman semua juga. Ya. Baik, dengan demikian sesi atau kelas kita siang hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.